Eh, Kak Reva, ada nggak? Halo, cek cek. Concern juga udah ada ya tadi ya. Mungkin ini bisa langsung saya serahin aja. Silakan Kak. Ya udah langsung mulai aja kali ya. Gimana San? Bisa? Halo Hansen. Apa CSK nih? Bentar. Nih oke yang sekarang aja deh. Gimana? Oh, boleh boleh. Siapa Oke. jadinya CSK? Apa? Oh, iya, iya. Oke. Kelihatan lah ya. Ya mungkin aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sorry ya telat. Bukan telat sih. Diundur 30 menit. Ya semoga masih pada bangun merhatiin juga. Nah, jadi bakal tutorial buat UTS termodinamika. Buat babnya difokusin ke sistem terbuka, tunak, dan non-tunak. Buat bahasan yang sebelum-sebelumnya sebenarnya udah bakal termasuk gitu. Kayak udah ke bawah aja. Jadi nggak perlu diulang lagi. Kan aku mulai dari ini dulu kali ya. Langsung ke review materinya. Sebenarnya materinya singkat buat yang ini, tunak dan non-tunak. Paling yang dipentingkan adalah kekekalan massa sama kekekalan energi. Nah, kalau buat kekekalan massa, ya ini kan in dikurangin yang exit gitu sama dengan nol. Dan kita definisikan aja karena eh, sama ya masanya ya udah sama dengan m dot. M dot tuh berarti aliran massa ya. Satuannya kilogram per second gitu. Terus ada kekalahan energi juga pakai hukum 2 Q dot plus sigma energi yang masuk dikurangin W dot dikurangin sigma energi yang keluar sama dengan nol. Itu kalau yang tunak. Kalau tunak berarti kan ya intinya yang masuk keluar lagi gitu, nggak ada yang kesimpan di tengah. Nah, kalau di non tunak berarti ada yang kesimpan gitu di tengahnya atau di kontrol volumenya. Nah, makanya di hukum kekalahan masanya sigma M in minus sigma M exit itu M dot CV ya. Dan kekalahan energinya paling ditambahin ini sama dengan perubahan energi dalamnya yaitu M2U2 min M1U1. Nah, ini diapalin aja. Paling biar apal gitu ya pakai bentuk ini aja. Jadi yang plus tuh Q sama energi innya, yang minus tuh W sama energi outnya gitu. Itu aja. Terus habis itu ada semacam ya device-device yang penting. Ada turbinan kompresor. Ya sesuai namanya ya ini bakal berhubungan sama tekanan gitu. Paling tinggal rumusnya aja di sini. Yang penting tuh biasanya sih ya kalau yang device-device gini dia perubahan energinya nol. Mau kinetik mau tekan, mau kinetik mau pun potensial kecuali nanti pada yang ini nozzle. Buat turbin kompresor tuh Wnet min Qnet sama dengan Min HI min HE. Kalau adiabatik Q-nya 0 gitu. Terus kalau throttling tuh bentuknya gini, kayak semacam ya penutup gitu. Ini Q-nya 0, W-nya 0. Ingat aja HI sama dengan HI-nya. Terus lanjut lagi ke heat exchanger. Jadi di sini eh, nggak ada pertukaran apa, nggak ada Q dan W yang keluar dari sistem. Ya karena namanya heat exchanger berarti ya cuma pertukaran ya antar fluida di dalamnya gitu. Nah ya udah berarti kayak gini aja paling M dot A per M dot B di sini. Fluida A fluida B sama dengan ya delta HB per delta HA-nya. Terus kalau di mixer ini kayak mesin campuran gitu. Misalnya nyampur bahan apa, keluarnya jadi apa. Dan di sini juga terisolasi ya. Q0, W0. Yang dipentingin tuh
Oke, ini energinya MI tambah H1 M2. Oh ini sorry, ini harusnya M1 ya. Ya gini lah intinya. Terus M2-nya berarti kan yang keluar yang masuk intinya. Itu terus nozzle dan diffuser di sini semoga yang lain terisolasi. Cuma sekarang delta EK-nya nggak nol karena fungsinya kan buat berubah kecepatan gitu. Kalau di nozzle yang diinginkan kan dia pas keluar tuh ada kecepatannya gitu. Ada kecepatan yang lebih besar daripada yang masuk. Kalau diffuser kan diffuse berarti ya kayak semacam mengecilkan kecepatan. Hmm, pakai persamaannya ini aja diapalin bisa. Kalau diturunin ya itu aja. Mungkin lanjut ke Hansen. Halo, halo. Suara aku masuk ya. Jadi di sini aku bakal bahas beberapa soal MC. Ya sebenarnya kalau di ujian itu biasanya ya ada keluar 5 soal. Itu soalnya biasanya fundamental engineering yang FP itu yang lima soal pilihan ganda lah. Soalnya kan di apa beberapa yang udah kalian lakuin gitu tes-tes termo tuh selalu ada gitu. Nah, ini aku ambil dari soal 2017, tapi kalau misalkan kalian cek di kulkas HMFT itu sebenarnya ini jawabannya belum ada. Jadi sebenarnya di sini aku bakal bahas aja gitu beberapa soal ini, 5 soal yang mungkin dimulai dari soal pertama. Jadi di soal pertama ini ada 8 kilogram per second uap jenuh, terus dikondensasikan, yaitu apa tekanannya 5 kPa, dikondensasikan seluruhnya menggunakan 300 kilogram per second air pendingin. Terus yang ditanya itu berapa perubahan temperatur pada air pendingin. Nah, di sini karena tipenya fundamental engineering, jadi sebenarnya kalian nggak perlu nulis kayak soal esai gitu. Jadi sebenarnya ya tulis saja. Mungkin kalau kalau dari aku nulisnya ya itu kan m dot, karena itu ada apa laju massa gitu. Jadi kita tulis 8 kg per second, terus dia uap jenuh, tekanan P 5 kPa, terus dikondensasikan seluruhnya dengan 300 kg per second air pendingin gitu. Terus karena itu kita pertama-tama pakai hukum kekekalan energi dulu. Terus kalau misalkan hukum kekekalan energi kan karena nggak dikasih tahu delta EK sama delta EP-nya, ya bisa kita anggap sama dengan nol gitu, kita asumsikan. Jadi dicoret aja, terus habis itu ke bawah Q sama W-nya juga nggak dikasih tahu, jadi kita coret aja. Terus yang sigma MI dot, terus ada HI ya, sebenarnya itu HI dikurangi sigma M P dot dikalikan HE itu sebenarnya eh, kalau untuk yang masuk kan sebenarnya dia dalam bentuk air pendingin, jadi kita tuliskan dia jadi M dot air ya yang 8 kg. Benar. Ya yang M dot air dikali C air dikali TM min TI. Nah, itu TM min TI-nya tuh yang ditanyakan gitu. Jadi berapa perubahan temperatur pada air pendingin yang itu yang ditanyakan. Terus M uap ini juga sebenarnya laju massa dikali HI min HE dikalikan itu ada, bentar, itu kayak satu deh sih tadi. Ya ya itu U, tapi sebenarnya di situ sebenarnya nggak ada U-nya sih harusnya. Tar di ini deh. Ya pokoknya itu kan nanti yang apa yang delta T itu bisa dicari pakai cara kayak gini. Jadi sebenarnya H itu bisa kita dekati pakai yang apa CP delta T itulah. Jadi nanti di sini delta T-nya itu dapat dari M uap apa laju M uap ya, jadi M dot uap gitu dikali HI min HE per M dot air dikali C gitu. Mungkin lanjut aja Ref ke yang selanjutnya. Itu U-nya nanti diganti aja deh. Ya aku bisa tulis. Nah, terus HI dan HE itu bisa diperoleh dari tabel. Jadi karena tadi ada di soal itu kan uap jenuh, berarti kita pilih yang HF. Terus yang eh, bentar. Kalau yang satu lagi kan yang dikondensasikan, oh enggak kebalik. Itu yang uap jenuh itu yang Hg, terus yang
apa yang dikondensasikan berarti kan jadi air gitu kan. Jadinya dia pilihnya HF gitu. Terus karena kita udah dapat datanya dari tabel gitu, terus kita masukin aja ke situ hasilnya itu, terus dapat aja delta T-nya adalah 15,459 gitu. Yang itu kalau dibulatin itu 15,5 derajat Celcius. Jadi di pilihannya itu jawabannya A gitu. Mungkin boleh lanjut lagi terus. Mau ada yang nanya dulu ya nomor 1 itu. Kira-kira ada yang mau nanya nggak ya nomor 1? Atau kalau nggak ada ya lanjut aja sih kayaknya ke nomor 2. Mungkin aku lanjut aja ya biar apa waktunya nggak lama juga. Jadi nomor 2 ini juga sebenarnya soal yang mungkin aja sih kayaknya bisa jadi karena eh, kalau kalian misalkan cek-cek beberapa soal gitu ya ada juga sih soal yang kayak gini. Jadi soal throttling yang ada uap air gitu pada 6.000 kPa terus 500 derajat Celcius itu dilewatkan ya pada throttling itu kemudian tekanan itu turun jadi 400 kPa gitu. Terus ditanya berapa temperatur keluaran apa throttlingnya itu gitu lah. Terus apa di sini kan kita tahu si substansinya itu uap air. Mungkin kalian nggak perlu tulis substansi sama dengan uap air, tapi bisa aja tulis uap air, terus P1-nya berapa, T1-nya berapa. Nah, di sini P1-nya itu 6.000 kPa, terus T1-nya 500 derajat Celcius. Terus di sini tuh apa? Karena dilewatkan pada throttling, mungkin kalian bisa ingat-ingat lagi di sebelumnya itu kan mungkin di teorinya itu bahwa HI-nya itu akan sama dengan HE. Terus habis itu kan tekanannya turun gitu ya. Tekanannya turun jadi berapa? Jadi 400 kPa. Nah, itu kita apa? Kita inputkan jadi P2 gitu. Terus yang ditanya tuh apa? Ditanya T2. Nah, di sini kita pakai hukum kekekalan massa dulu bahwa laju massa yang masuk itu sama dengan laju massa yang keluar. Jadi I sama E-nya itu I-nya tuh inlet, E-nya tuh exit gitu. Terus itu tuh kita asumsikan sama dengan M dot gitu. Jadi biar jadi satu ya karena kita anggap sama jadi kita anggap dia M dot. Terus kita masuk lagi ke hukum kekekalan energi yang Q, Q dot ditambah M dot kali HI min W min M dot kali HE sama dengan 0. Terus karena dia di keadaan masuk itu P1-nya adalah 6.000 kPa, terus T1-nya itu adalah 500 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita cek di tabel gitu ya, di tabel saturated water gitu. Dia tuh rasanya ternyata superheated gitu. Makanya kita pindah dari tabel apa saturated ke tabel superheated. Terus di tabel superheated kita tahu kalau di tekanan 6.000 kPa terus temperaturnya 500 derajat Celcius itu H-nya itu adalah 3.423,1 kJ per kilogram. Nah, terus karena asumsi kita awal itu HI sama dengan HE, maka yang keluar itu berarti kita anggap HE-nya itu adalah 3.423,1 kilojoule per kilogram. Dengan tekanannya itu tekanan yang setelah dia keluar yang udah dikasih tahu dari soalnya yaitu 400 kPa. Nah, mungkin boleh lanjut, Rek. Nah, jadi karena HE-nya itu 3.423,1 kilojoule per kilogram, terus P2-nya itu adalah 4.000 kPa, maka di sini kita tahu kalau dari tabel ya itu aku lingkar-lingkarin gitu ya. Itu tuh kita dapat bukan yang itu yang bawah superheated, yang di atas tuh kita dapat dari tabel ini sih, dari tabel saturated dulu. Jadi kalau di tabel saturated itu HF-nya itu 604,66 kJ per kilogram, terus Hg-nya itu 2738,1. Nah, ini kita tahu bahwa nilai HE kita tuh di atas dari Hg dan HF, maka kondisinya tuh berarti fasanya superheated. Terus setelah itu kita pindah ke tabel superheated. Nah, ini aku copy eh, apa cuplikan tabel superheated di tekanan 0,4 MPa ya, sama aja kayak 400 kPa. Nah, ini tuh kalau kita lihat nilai
HE kita 3.423,1 tuh di antara yang dikasih ini, di antara 500 sampai 600 lah gitu si H-nya itu. Nah, terus kita lakukan interpolasi gitu. Kita peroleh 570,51039 lah. Cuman kalau di pilihan ganda tuh ya itu ada 568,2 derajat Celcius, mungkin ya itu karena interpolasi aja sih, tapi jawabannya yang C gitu. Jadi mungkin kalau yang di soal yang apa yang nomor 2 ini, kalau misalkan jawabannya C itu, jadi kan kalau aku kan ngitung dari kalkulator gitu langsung, jadi angkanya mungkin 570 tuh ya langsung aja gitu. Jadi nggak pakai sistem pembulatan, jadi dihitung dulu atas berapa bawah berapa gitu. Tapi kalau mungkin kalian ngitung satu-satu bisa aja dapatnya jawabannya yang C gitu. Kayak gitu. Nah, ini boleh lanjut lagi tuh. Nah, jadi selanjutnya nomor 3 ya. Nomor 3 ini kasusnya yang nozzle. Jadi yang sebelumnya throttling, sekarang nozzle gitu. Jadi kalau kasusnya nozzle itu dia ada udara yang masuk dengan tekanannya 585 kPa, terus temperatur masuknya 30 derajat Celcius sama kecepatannya 100 meter per second. Terus outletnya itu temperaturnya dikasih 350 derajat Celcius. Nah, yang ditanya tuh berapa kecepatan keluarannya gitu kan. Nah, ini juga masih pakai kekekalan massa. Jadi massa yang masuk sama dengan massa yang keluar sama dengan M dot gitu ya. Terus di sini hukum kekekalan energi masih kita pakai, cuman di sini asumsinya Q dot Q dot sama W dotnya itu sama dengan 0 gitu. Jadi ke bawahnya itu ya karena ini sama dengan 0 berarti M dot dikali dalam kurung HI plus EKI sama dengan M dot kali HE plus EKE gitu. Terus ya di sini kan apa kalau kita tahu EK itu kan setengah MV kuadrat, cuman M-nya itu udah kita coret. Jadi di sini tuh jadi HI tambah setengah MVI kuadrat sama dengan HE ditambah setengah MVE kuadrat gitu, di mana VE itu sama dengan V0. Terus kalau kita tahu dari yang sebelumnya, H itu kan bisa kita dekati pakai CP delta T. Nah, jadi kita aja tulis di sini CP delta T sama dengan setengah dikali V0 kuadrat dikurangi VI kuadrat gitu. Oh itu kuadratnya takutnya salah di luar kurung, itu di dalam kurungnya yang VI-nya itu. Nah, terus habis itu dihitung gitu, dapatnya 103,2 meter per second. Nah, itu jawabannya ada sih, cuman di jawaban yang sebelumnya tuh A gitu. Jawabannya kayaknya harusnya di gitu. Soalnya ada yang sama gitu kalau dihitung. Nah, terus yang nomor 4 nih sebenarnya sistem pemanas. Jadi masuknya ke mixer ya. Jadi sistem pemanas terus udara dari luar udaranya tuh udara dingin 7 derajat Celcius, terus ada temperaturnya itu kan berarti 280 Kelvin kali tambah 273. Terus M dot itu kan berarti sama kayak tadi ya, berarti laju massa. Terus di sini kan dikasih lajunya tuh 4,4 kg per menit ya, ini menit. Terus ini tuh dibagi 60 jadi second gitu. Terus dapat segini. Terus kalau udara panas T2-nya segini, diubah lagi ke Kelvin jadi 339. Terus M2 dotnya jadi 0,04333 gitulah. Terus karena kasusnya mixer, kita ambil yang dari sebelumnya itu, kalau misalkan mixer itu Q-nya 0, W-nya 0, delta EK-nya 0, delta FP-nya 0, terus kita masukin ke sini. Cuman karena di sini kita dikasihnya temperatur sama apa ya ini, laju aliran massa gitu, kita bisa langsung kaliin aja gitu dengan mengasumsikan si CP-nya tuh bisa dicoret gitu. Jadi H ini kan ya CP kali T1 ini ya itulah, terus bisa dicoret lah pokoknya karena semuanya tuh masih sama gitu, udara dengan udara juga gitu. Terus akhirnya nanti karena udah kita kaliin gitu ya, yang tadi itu kita peroleh nanti T3-nya tuh 301,913 Kelvin. Terus dikurangi 273 jadi 28, ya 28,913, yang ini tuh mendekati 29. Jadi di jawaban nomor 4 nih jawabannya 29 gitu.
Mungkin boleh lanjut aja. Nah ya, jadi nomor 5 itu mungkin beda lagi dari yang nomor 4. Ini tuh substansinya Refrigan 134A. Jadi Refrigan 134A itu bisa disingkat R134A yang dia tuh masuk turbin. Jadi kalau di kasus turbin itu kita tulis dulu, mungkin ada yang masuk ada yang keluar lah ya kayak biasa. Jadi P1-nya tuh 1,2 MPa, terus T1-nya 110 derajat Celcius. Nah, di sini pertama-tama kita cari dulu fasanya, dia ternyata fasanya superheated. Terus karena fasanya superheated berarti kita ambil dari tabel superheated itu tuh H ketika tekanannya 1,2 MPa sama temperaturnya 110 derajat Celcius itu hanya 343,3 kilojoule per kilogram. Terus kalau P2-nya itu 0,18 MPa dengan temperaturnya itu 20 derajat Celcius, yaitu juga fasenya ternyata superheated ya. Jadi kita peroleh HE-nya itu 270,59 gitu. Nah, terus W net min Q net sama dengan MI dikali HI min HE gitu. Terus kita peroleh W net min Q net-nya sama dengan 1,15 kali 343,3 min 270,59. Nah, cuman di sini kan di situ ada tulisannya gitu juga kalau ada yang hilang lingkungan sebesar, tapi nggak dikasih tahu berapa kilowatt gitu. Mungkin nanti kalau di soal, kalau lagi ujian mungkin bakal dikasih, tapi kalau di sini karena ya itu kan udah ada jawaban benernya ya 83,73. Cuman kita kalau ngitung W net min Q net itu kan hasilnya itu adalah 83,6165 gitu. Sedangkan itu kan ya 83,75, berarti kan kita punya selisih 0,01135 gitu. Jadi ya itu berarti mungkin di situ kalau yang hilang tuh segitu gitu. Jadi nanti W net-nya 83,73. Ya paling gitu sih. Ada yang mau tanya dulu nggak? Paling sebelum lanjut. Ya tanya aja siapa aja boleh. Mungkin yang kurang jelas dari soal-soalnya atau bebas gitu tanya apa. Kak izin bertanya, Ya. untuk yang nomor 1 itu, kalau di C-nya itu selalu CP kan Kak, bukan CP. Ya oke bagaimana Hansen? Oh, tadi pertanyaannya apa ya? CP sama CV atau gimana? Iya, untuk airnya kan itu cuma ada satu C, tapi untuk gasnya itu kan biasanya untuk udara misalnya ada CV, ada CP gitu. Untuk ini yang satu itu kan heat exchanger ya Kak. Nah, Jadi iya, iya. di soal yang seperti itu pakainya CP, bukan CV. Oh iya, soalnya kalau misalkan CV itu biasanya U gitu. Jadi kan ada H, ada U. Nah, kalau H itu dia CP delta T, tapi kalau U itu kalau nggak salah CV delta T gitu. Jadi bedanya di situ aja sih. Karena kan kalau di persamaan ini kan dia H gitu, makanya kita pakainya CP gitu. Oh iya, baik. Ya, oke, makasih. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi. Hansen, ada nggak ada nggak? Mungkin kalau nggak ada bisa lanjut ke yang ini. Apa namanya? Yang saya, ya udah aku lanjut aja lah ya. Eh, Ya kalau mau tanya langsung potong aja. Jadi ini aku ngumpulin kurang lebih tiga gitu soal UTS-nya aku yang tahun kemarin. Ya ada beberapa gitu. Untuk I-nya ISEI. Jadi ini soal pertamanya. Jadi udara dengan laju massa 1 kg/second dengan tekanan 100 kPa. Terus temperaturnya 200 Kelvin. Terus di dalam ada sebuah kompresor. Tekanan dan temperatur menjadi 3100 kPa dan 820 Kelvin. Nah, terus udara masuk ke turbin, terus dipanaskan terlebih dahulu jadi 1440 Kelvin.
Nah, setelah itu udara dikeluarkan menjadi 400 kPa dan 940 Kelvin. Terus terakhir udara dipercepat pada nozzle dan hasilnya udara jadi punya tekanan 84 kPa dan temperatur 660 Kelvin. Apabila udara tersebut dianggap gas ideal dan sistem dalam kondisi tunak, maka berapa usaha yang dilakukan pada kompresor dan nozzle, terus berapa kecepatan akhir pada nozzle. Ya, kurang lebih gini. Ini aku dari jawabanku yang pas tahun lalu. Ya, moga benar. Jadi itu soalnya kurang lebih kayak udara tuh dimasukin ke kompresor, terus ke turbin, terus ke nozzle gitu ceritanya. Nah, jadi sistemnya jelas saya terbuka. Alirannya juga tunak tadi disebutkan dan tabelnya juga tadi disebutkan gas ideal. Kemudian di sini asumsinya pada kompresor dan turbin dia delta EK-nya dan delta EP-nya sama dengan 0. Tapi pada nozzle dia delta EK-nya bukan sama dengan 0, tapi delta EP-nya tetap 0 gitu. Kurang lebih kayak gini. Jadi setelah nulis sistem, proses, tabel, dan asumsi skematik, ya baiknya kalian bisa nulis hukum-hukum yang dipakai. Kan di sini di sistem terbuka cuma dua lah ya yang utamanya. Ada tekanan massa sama energi, ya ditulis aja. Jadi kalau tunak kan M in min M out 0, ya udah M I M dot I M dot E sama dengan M dot itu. Terus hukum bekalan energinya Q min W M I H I min H I. Di sini Q-nya kenapa dicoret? Karena pertama kan kita masuk ke kompresor ya. Di sini kayaknya kompresornya adiabatik gitu. Pokok soalnya ya, gitu. Intinya karena adiabatik, jadi Q-nya 0 sehingga W-nya ini. Nah, kemudian pada kompresor, eh, jadi gini, udara masuk di nomor 2, masuk kompresor, dia 100 kPa, 200 Kelvin kan. Kemudian dari tabel CP-nya segini, terus dapat H1, kalau lebih CP kan ya dikali T-nya. Sorry, ini kayaknya ada tipe deh, 280. Sorry. Jadinya segini. Terus kalau H dari tabel segini. Di sini harusnya dipakai cuma tabel doang sih harusnya. Kayaknya nggak tahu siapanya. Kemudian udara keluarnya, keluar kompresor kan segini spesifikasinya. Kemudian ada tabel segini. Oh iya, kalau nggak salah aku lupa nulis CP-nya sih. Harusnya CP-nya ada di sini. Cuma aku pakai yang di tabel aja. Dan dihasilkannya kurang lebih segini. Ya itu intinya. Kemudian di turbin, oh ya ini ada tipe lagi. Jadi turbin kan masuknya segini, 940 sampai 3000. 100 harusnya. Ini belum aku cek lagi. H4-nya harusnya berapa gitu. Cuma ya udahlah, you get the idea. H4-nya segini. Terus udah keluarnya tadi 400 kPa sama 940, dapat H5-nya segini. Kemudian hitung W-nya lagi kayak tadi, dapatlah segini. Dan brand nozzle, brand masuknya segini 490, 440, kemudian kecepatan masuknya yang enggak 0 gitu. Bukan 0 ya, kayak kecil banget. Jadi nggak dianggap. Nah, di sini eh, dianggapnya H4 sama dengan H5. Ya karena nggak ada perubahan energi lah ya di sini. Jadi segini, kemudian udah ada keluarnya jadi 84 sama 660 dapat H6 dari tabel. Kemudian kita bisa hitung, ini pasti aku nurunin persamaannya gitu. Kan Q dotnya 0, W-nya 0, kemudian bisa ini kan, bagian sini. Terus aku hitung-hitung, VE-nya dapat ini kan rumusnya. Pada akhirnya 2, akar 2 HI min HE atau H5 min H6 jadilah 24,797 meter per second. Terus aku mau ngecek juga apakah VI-nya 0 gitu dan turns out iya 0. Ya kurang lebih gitu. Sorry banyak tiponya. Tapi intinya gitu. Kalau soalnya berbentuk apa namanya gabungan alat gini-gini, ya pastikan ya kerjaannya
satu-satu gitu dari salah satu, dua, dan tiga. Kurang lebih gitu. Lanjut ke soal nomor 5. Jadi ini ada sebuah silinder kosong tersambung melalui katup dengan saluran pipa yang mengalirkan uap air dengan tekanan 800 kPa dan temperatur 400 derajat Celcius. Kemudian katup dibuka sehingga tekanan silinder kini menjadi 100 kPa. Terus usaha yang dilakukan oleh uap air itu berapa dan berapa massa uap air yang masuk ke dalam silinder kosong. Jadi itu skemanya kurang lebih kayak gini. Ya anggap aja tuh ada sebuah pipa gitu yang sambung, pipa, sorry, silinder yang sambung sama sebuah pipa panjang banget. Ini. Nah, awalnya tuh pipanya kosong gitu awalnya. Nah, terus, sorry, silindernya. Kemudian setelah katupnya dibuka, kan ada uap air yang masuk nih. Terus terus katupnya ditutup lagi kan ceritanya. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ini silinder terbuka, aliran yang non tunak, stabilitas steam atau uap air tadi. Ini delta EK dan delta EP-nya 0. Ini skematiknya. Ini silinder yang awalnya kosong, kemudian keisi, dan ini pipanya. Terus lanjut lagi. Ditulis juga hukumnya, ada kekalahan massa sama energi lagi. Di sini karena non tunak, jadinya MI min M out gitu, atau MI min ME yang tadi. Itu sama dengan delta M CV. Yang in kan MI ya, terus yang out kan ME. Kemudian M delta CV kan M2 min M1. Maksudnya apa? Berarti massa dalam keadaan 2 minus massa keadaan 1. Karena di sini nggak ada yang keluar ya, alias masuk semua. Dan tadi di awal tuh disebutkan bahwa silinder kosong, baru pas keadaan kedua silinder keisi, berarti M1-nya 0. Jadi MI sama dengan M2. Kemudian pakai hukum kawin energi, kayak gini kurang lebih. Dihasilkannya Q min W, M sama dengan M2, U2 min MI HI. Ya, sekali lagi ini MEH-nya coret, M1 U1 yang dicoret juga. Kemudian tinjaunya satu-satu gitu sistemnya. Jadi dari kondisi awal silinder dulu. Jadi karena dia nggak ada isinya, otomatis tekanannya 0, terus volumenya 0, maksudnya volume dari si uap airnya, massanya juga 0, maka ya U-nya juga 0. Terus kita tinjau kondisi salurannya dulu. Jadi ini salurannya kan ada uap airnya juga. Dia 800 kPa sama 500 derajat Celcius. Kalau dicek di tabel tuh dia dapat superheated, dapat U-nya 3126,6 dan H-nya 3481,3. Nah, terus kondisi akhirnya tadi kan jadi 100 kPa. Nah, kemudian di sini ada persamaan H saluran sama dengan U saluran tambah P2 V2. V-nya V kecil ya di sini. Ini persamaan energi kurang lebih yang H sama dengan U tambah PV gitu. Nah, di sini kan H-nya diketahui ini di sini. U-nya, U saluran juga diketahui, ya kan? Berarti kita mau nyari V2 atau V kecil ya, V2 kecil dari si silinder itu yang udah masuk udaranya, yang udah masuk uap airnya. Ya udah dari sini persamaannya diturunkan jadi HI min UI per P2. Dapatnya 3,547 segini ya. Terus kita cek di tabel buat P2-nya, itu VG-nya tuh segini. Ya karena V2 lebih dari VG, berarti ini superheated. Maka cek tabel superheated sekarang dengan tekanan 0,1 MPa dan V2-nya 3,547. Terus dapatlah datanya ini pas 400, dia V-nya segini, pas 500, ya V-nya segini. Kita regresikan, ya didapatkan eh, masing-masing regresi, sorry, interpolasi dapat T-nya tuh 496 bla 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 dan U2-nya 3125. Terus sebenarnya ini singkatku tuh di soalnya ditanyain gambar yang tepat mana, cuma karena dulu LMS-nya kayak gitu jadi aku gambar sendiri aja.
kurang lebih tuh kan dari P0 gitu, P0 sama P2. Ya, ini yang dipakai tuh 100 kPa sama 800 kPa. Ya karena di sini kan yang kerja kan si uapnya ya, uap airnya dari saluran ke silinder. Berarti yang dipakai ya 100 sama 800 gitu. Terus V2-nya pakai yang tadi, sehingga dapat W-nya segini. Hmm, paling ditulis aja kali ya. Yang ini 100 sama yang ini 800. Kenapa nggak pakai 0? Ya karena yang kerja si uap airnya kan. Kemudian dari kalornya kembali ke persamaan yang tadi, U min W M2 U2 min M IHI. Karena M-nya sama, ya udah kita anggap aja sebagai M gitu. Hmm. eh, Dalam kurung U2 min HI. Terus buat penyederhanaan kita bagi dengan M semua gitu. Misalnya Q kecil min W kecil sama dengan U2 min HI. Sehingga Q-nya sama dengan W plus U2 min HI jadinya segini. Kenapa dibagi M? Eh, Ya ini kan di sini W dot kalau nggak salah. Nah jadi biar nggak perlu nyari-nyari W-nya gitu. Ini kan W-nya W biasa ya. Hmm. Iya nggak sih? Kayaknya iya deh. Ya terus sehingga masanya ya udah M Q besar per Q kecil. Oh ya sorry ini Q-nya diketahui ding. Ternyata 160. Sorry 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 belum ditulis. Ya udah lanjut lagi. Jadinya segini misalnya. Itu dan soal yang terakhir di TS termo nomor 3. Jadi sumber air dipanaskan menjadi uap pada sebuah tangki. Tangki ini dihubungkan ke turbin melalui sebuah regulator tekanan sehingga tekanan tidak serta-merta berubah pada tangki. Nah, air berada pada tangki 150 liter dalam keadaan dan cair jenuh dengan tekanan 100 kPa. Terus air dipanaskan sepenuhnya jadi uap, terus tekanan air jadi 600 kPa. Terus uap tersebut dibuang seluruhnya menuju turbin. Nah, apabila turbin ini tuh bersifat adiabatik, terus kalau yang dibutuhkan berapa dan massa yang dikeluarkan berapa. Terus usaha yang dilakukan oleh turbin berapa. Dan di sini ini kurang lebih gambarnya. Jadi itu ceritanya ada tangki di sini, air ya dipanaskan sampai uapnya jadi gitu semuanya. Terus baru regulator kanan dibuka, masuk ke turbin, turbinnya keluarin gitu. Dan di sini sistemnya terbuka, prosesnya ada dua, ada non tunak dan tunak. Jadi non tunaknya tentu di yang tangki ya karena pasti ada apa namanya massa yang keluar ya. Terus tunaknya tuh di sini di turbinnya karena nggak ada yang tersimpan gitu dalam turbin. Terus tabel steam asumsinya delta EK 0, delta EP 0. Kurang lebih gini. Terus dari hukum kalian massa dan energi. Jadi karena ini non tunak pertamanya, ya udah pakainya ini dulu. Yang sama dengan MCV. Di sini karena nggak ada yang in alias keluar semua nanti ya udah berarti kan ME-nya sama dengan M1 min M2. Masa keadaan yang pertama minus masa keadaan yang kedua. Nah, kemudian pemungkalan energinya ini sigma E min sigma L sama dengan delta ECV ya Q min W tambah MIHI minus MEHE sama dengan M2U2 min M1U1. Di sini W-nya 0, terus MIHI-nya 0. Karena nggak ada yang in 0, W-nya harusnya kalau nggak salah karena, ya belum nulis soalnya lagi. W-nya karena eh, kayaknya nggak ada ini deh, nggak ada usaha yang dilakukan sama tangkinya. Ya terus ini gini. Jadi MEHE tambah M2U2 min M1U1. Terus pada proses 1 atau proses dalam tangkinya kan awalnya cair jenuh.
dengan keadaan 100 kPa. Jadi kita bisa nyari VF-nya sama dengan V1 sama dengan segini. Jadi kita bisa nyari M1-nya, yaitu tinggal volume dibagi V kecil jadi segini. Kemudian pada proses yang kedua, alias setelah dipanaskan, jadi P2-nya 500 kPa. Terus kan diketahui dengan uap jenuh, berarti ini jadi VG kan ya. Jadinya ini V2-nya kita bisa cari M2 berarti dengan asumsi ya volumenya tetap. Jadilah segini masanya. Terus apa namanya? U-nya juga dicatat gini. Kemudian yang dibuang kan si uapnya. Jadilah segini si HE-nya. Pakai yang 100 kPa. Hmm. Kemudian ME-nya jadi yang masa pertama kurang masa kedua ini yang keluar sebanyak ini. Kemudian balik lagi kembali ke persamaan sebelumnya karena mau dicari Q tangkinya, kalornya yang buat masak airnya tadi MEHE-nya kan diketahui ya, HE-nya segini pada 100 kPa. Yang keluar terus M2U2-nya diketahui juga dan M1O1 diketahui juga, tapi aku nggak nulis di sini. Jadi jelas gini Q tangkinya. Kemudian pada proses yang ketiga, ya karena keadaan tunak sekarang dan adiabatik Q-nya 0. Terus karena tunak berarti kan M-nya sama in maupun out. Ya udah kita pakai hukum Kali energi lagi diturunkan sehingga W-nya segini. Yaitu MI dikali HI min HE. Terus ini berapa nilainya? Ya berdasarkan tekanan yang terakhirnya 600 kPa uap jenuh dapat HI HG-nya segini. Dan oh ya tadi lupa disebutkan tadi pada di sini nih. Jadi pas keluar tuh jadi 100 kPa lagi gitu. Kemudian ya udah tinggal ditulis aja ini. Dapatkan 11,139 megajoule gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sampai sini. Sorry agak kurang jelas soalnya emang nggak ada soal resminya. Paling gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Kak, tadi Boleh. kerjanya nol itu karena volume konstan bukan Kak? Yang ini ya, B-nya yang di sini ya. Iya, harusnya. Oh iya, baru kepikiran juga. Oke, baik, Kak. Nah, iya, benar. Ada yang mau bertanya lagi? Atau mau ada soal yang dibahas gitu? Nggak apa-apa dikirim aja ke chat. Boleh, ke lain juga boleh. Ini Kak mau nanya, kalau untuk ngerjain soal kayak gini, penting ngapalin hukum ketepan masa sama kekebalan energi, terus rumusnya diturunin sendiri, atau pakai rumus yang udah jadi gitu Kak? Hmm, Kalau aku sendiri sih, apa ya, karena aku dulu online ya, boleh buka open book gitu. Jadi, apa namanya, kalau buat persamaan energinya mah, aku apalin gitu. Aku apalin. Kadang aku turunin juga kayak gini, karena perlu gitu. Mm. Sebenarnya ini persamaannya gampang kok gitu. Paling apalin ininya aja. Kayak MI min ME sama dengan M2 min M1 gitu. Ininya aja juga nggak masalah. Atau di energi juga apalin ini aja kayak Q min W, terus plus M IHI min MEHE gitu. Ini paling diapalin. Atau iyalah gitu. Terus nanti tinggal dianalisis aja. Tapi kalau buat yang semacam apa tadi namanya? Ya balik lagi ke ini. Kayak alat-alatnya gitu. Device-nya. Ini diapalin sih. Soalnya nggak bakal dikasih gitu persamaannya. Hmm.
Apalagi kan kayak aku tadi tuh di nomor pertama ini aku nurunin sendiri, karena aku belum nurunin atau kayak nggak pasti gitu. Oh, berarti yang kalau yang ada energi kinetik itu cuma di nozzle ya, Pak. Iya, Sisanya ah, EKEP nol semua sisanya. iya betul. Kalau Ya, nozzle kan emang buat pengubah kecepatan gitu. oh, ya. Ini tuh, ini apalin aja ini. Nggak susah sih apalinnya. Cukup persamaan akhirnya aja. Hmm. Kalau ada yang mau nanya lagi, itu juga belum saja. Oh ya kan ini yang nozzle juga itu biasanya satuannya meter per second ya berarti harus dikali 1000 dulu gitu untuk yang KIH ini. Soalnya kan kilojoule per kilogram. Mm-mm. Itu kalau meter per second itu jauh per kilogram kan. Oh iya satuannya ya. Kalau dari aku yang turunin ini, bentar aku lihat dulu. Kan gini kan, persamaan nozzle kan. Eh apa namanya? Q dot min W dot kan nol nol semua. Terus, ya ini kok sama dengan ya? Harusnya plus ding. Tapi sama aja ding. HE-nya jadi plus dia. Ya udah, benar sama dengan M dot HE min HI tambah EKE min EKI. Ini benar ya, soalnya dia sekarang exitnya yang plus. Kalau di ruas kiri kan exitnya yang min. Benar. Karena dia tunda kan sama dengan nol yang ada U-nya. Kalau dari ini satuannya emang harusnya, oh aku gini doang sih aku sih. Kayak langsung masukin angkanya aja. Dan emang benar pas itu jawabannya segini. Soalnya di kuis tuh ada soal kayak gini juga Kak. Tapi Hmm. harus dikali 1000 soalnya kan yang H itu kilojoule per kilogram. Mm-mm. Itu kilojoule per kilogram itu eh, ekuivalennya itu 1000 meter kuadrat per second kuadrat gitu Kak. Oh baru tahu malah yang itu. Kalau HI sama I di sini langsung dari tabel sih. Mm. Malah, gimana ya? eh Sebenarnya mainin intuisi aja sih kalau kayak gitu. Kecepatannya nggak bakal sampai gede banget kok harusnya. Tapi ini udah Hmm. sesuai dengan ini enggak? Jadi kalau nozzle itu kan harusnya kecepatan akhir lebih besar dari awal kan Kak? Iya, betul. Nah ini awalnya berapa? Nol Oh iya. awalnya. Iya, dari kecil banget sih, dari nggak pas nol gitu. Ini aku cuma ngebuktiin aja. Hmm, tapi kayaknya pakai 1000 deh Kak. Jadi ini ratusan meter per second tapi nggak tahu juga. Hmm, wait, iya juga. Bentar, tabel tuh 977,9 itu berapa ya? Ya tapi emang iya sih ini kilojoule per kilogram gitu. Gimana ya bilangnya? Kalau aku malah baru tahu itu yang sekarang. Oh, ada unit converter, thank you. Udah dilihat dulu. Oh, oh ini. Kalau misalnya dikali 1000 tuh berarti jadi beda banget ya jawabannya. Hmm,
Hmm, mending gimana ya? Mungkin ada Hansen gimana Hansen? Bingung juga. Tadi yang terakhir nanya apa kecepatan ya? Atau Ini apa? ada konversinya gitu juga baru tahu. Kayak kalau kilojoule per kilogram jadi 1000 meter kuadrat per second kuadrat. Oh, kayaknya Pernah dengar nggak gitu? kayaknya sih kalau dulu sih ya aku mirip sama Reva sih. Jadi langsung masukin hanya mungkin kalau kalau apa kalau kalian misalkan kemarin sempat kuis terus dikali 1000 ya seharusnya sih memang kalau dilihat satuannya kan harusnya joule ya bukan kilojoule ya mungkin nanti Hmm, pas lagi ujian kali 1000 aja sih kalau dari aku ya. Iya, itu paling. Gimana dari mau jawab nggak? Atau kurang gimana? Oh iya sebenarnya gini apa aku mau nambahin aja jadi kalau kita dulu zaman masih pakai kuliah 2021 itu tuh sebenarnya ada ininya kan ada kotak yang buat jawabnya gitu. Dan dulu tuh kita kalau udah jawab kan ya kita dulu tuh ada sistem ngecek gitu kan. Jadi udah Hmm, beres semua dijawab terus dicek. Nah, waktu itu tuh ya kita kalau masukin biasa juga udah bener gitu. Mungkin kalau kalian sempet ngerjain di kuliah 2021 terus kayak jawabannya tuh salah gitu kalau nggak dikali 1000 ya mungkin gimana ya mungkin jawabannya emang yang benar tuh dikali 1000 tapi kalau dulu tuh seingat aku juga nggak perlu dikali 1000 sih. Tadi nyoba ada sih Kak dikali 1000 itu benar. sorry gimana? Soalnya ada tugas juga sama Kak di kuliah 2021. Nah itu dikali 1000 tadi ngitung benar itu. Iya, berarti ikutin aja yang sekarang itu yang dikali 1000 itu mungkin aku sama Reva udah dikit-dikit lupa tapi kalau yang ingat aku sih dulunya sih nggak perlu dikali 1000 sih. Oke. Oke, tinggi juga tadi ini ilmunya. Baru tahu juga yang itu. Mungkin ada yang mau nanya lagi, nanya soal gitu, atau ini udah sejam juga sih. Oh gimana? Ini dari Amri gimana, Ri? Kalau dari aku bebas sih kan. Karena aku ini ada soal, tapi aku juga tadi buka-buka internet aku dapat pembahasan gitu kan. Semuanya Ya, lengkap, jadi kayak ya good. aman-aman aja. Apa lagi ya? Kak, aku mungkin mau nanya. Boleh. Kalau kompresor itu kan kebalikannya itu, Bin ya. Kalau Iya. kompresor itu kita ngasih daya input keluar kalau kalau turbin berarti em, dapat color, alatnya dapat color terus keluarin keluarin apa daya gitu ya. Hmm, gimana gimana? Sorry sorry. Bentar bentar. Di Hmm. kompresor berarti Q-nya nilainya negatif, W-nya positif. Kalau di turbin Q-nya positif, W-nya negatif. Benar nggak? Kalau secara prinsip kan seingatku tuh kalau W dikerja kalau Q-nya tuh apa namanya? Nah, bentar ingat-ingat. Kalau Q-nya tuh menghasilkan gitu, menghasilkan Q kan dia positif. Terus kalau W kan kebalikannya. Kalau W-nya tuh dihasilkan oleh sistem, baru dia minus. Tuh kan. Berarti ya, iya sih benar gitu. Hmm. Kayak ya kebalikannya. Kalau ini kan turbin menghasilkan W kan, which means dia berarti W-nya minus. Kalau kompresor karena dikenai gitu kan, kenain W, berarti W-nya plus. Gitu. Ya. Untuk yang kompresor ini boleh nanya soal Ini ada soal boleh. benar. Ya, iya.
Oke, berarti kalau gitu disiapin ininya. Di chat kayak itu soalnya. Chat. Oh, oke. Yang itu tuh kan soalnya kompresor kan. Dan di situ diketahui ada kalor hilang gitu. Nah, terus ngitung pakai rumus kan. Ini ya. Sederhana S134A dikompres oleh kompresor dari uap jenuh 80 kPa ke 1,2 MPa dan 90 derajat pada laju segini. Jika sama proses ada kalor yang hilang, oke. Daya inputnya, pesan mau yang ngerjain siapa pesan? Mau apa kamu pesan? Eh, bebas kamu aja. Tapi kayaknya ini aku tadi lihat ini kayak soal nomor 5 yang aku bahas tadi ya. Nah, terus gimana? Ya Pernah udah sih? kamu aja Ref, Ya nggak udah apa-apa oke, coba aku aja ya. kalau kamu mau kerjain. Oke, ini aku ngerjainnya di mana ya? Bentar. Ya, ini kelihatannya di sini. Jadi kan ini kompresor. Ya, dari dulu deh, sistem dulu. Sistemnya berarti kan ini jelas terbuka, prosesnya tunak, terus tabelnya berarti S134A, kemudian asumsinya biasa lah ya, karena ini ada alatnya berarti kan delta EK-nya mendekati 0, delta EP-nya juga mendekati 0, skemanya gini. Hmm, Bentar, saya tunggu kayak gini. Salah. Ini uap jenuh 80 kPa, di sininya 1,2 MPa, 90 derajat Celcius, dengan M dotnya 0,14 kW per second. Terus ada Q yang hilang, Q dotnya 0,8 kJ per second. Terus tadi dikatakan yang persamaan, nah, kompresor itu, bentar ulah dulu persamaannya ini ya. Oh ya, oke. W.net min Qnet kan sama dengan apa, M I min HE. Kan ini persamaannya, kemudian ini ada W-netnya nggak kira-kira? Kalau nggak ada kenapa? Kalau nggak ada berarti kan kemungkinan karena volumenya tetap. Volume tetap, ya volume CV sih. Ini 0, jadi Q dotnya sama dengan M HE min HI. Sini kan HI kita tahu dari
P1,2 MPa, F-nya berapa, kemudian HI-nya, kayaknya kan dia pembuluh KPA, I-nya berapa. Ini kan uap jenuh, ini berubah pasang ya, bentar. Mari kita lihat tabel dulu. Kita buat tabel dulu ya. Ya, maaf, tapi kalau daya bukannya yang WNet itu, Pak. Wait. Oh iya daya input ya, aku dicoret nih. Gimana sih, Raf? Ini juga. Sorry. WNet Q. Aduh, ini aja. Biar nggak berubah. Tambah Q. Net. Udah, begini aja jadinya. Kalau dari tabel uap jenuh suhunya 90 kan ya. Ini 90, maka P saturasinya kan di sini 70. Sorry, ini beda tabel. Mana? Oh ini udah. Di sini kalau T-nya 90, P saturasinya 3246, tadi berapa? 9. Ya, berarti jelaskan ini lebih dari si P1 sama P2 kan. Ya udah berarti dia masih keadaan yang biasa. Berarti eh bisa pakai ya HG-nya lah ya di sini. HG masing-masing. Oh, masing-masing bentar. Oh ya, ini ya, kedua keadaan ini masih dalam ini ya, masih saturasi. Bentar, aku cari dulu. Di sini dapatnya 23,46. Dan lagi balik 31,46 kilojoule per kilogram, satunya lagi 273,80 kilogram. Ini dimasukin aja, jumlahnya jadi 0,14 kali. Bentar, apa yang salah ya? Wait, Ingin saya bukan. sebentar. Uap jenuh 80. Oh, 90 itu yang di sini.
suhunya yang dia kondisi kedua. Oh iya benar. Berarti HE-nya salah. Bukan segitu HE-nya. HE-nya karena dia 10 derajat, sedangkan ini suhunya T1-nya 8,29 nih. Derajat Celcius. Karena T lebih dari T1, maka oh ya berarti ini keadaan uap jenuh, yang ini berarti superheated. Kalau di superheated berarti hmm, dapat hanya tuh yang benar segini 322,07. Ya dapat beda dikit sih 14,4854 kilowatt. Ya kurang lebih gini caranya. Hubungan ganggu. Kak, kalau ini jadi yang kalor hilang itu nggak ditanda negatif atau gimana, Kak? Sorry gimana? Nah, di sini kan kalornya hilang. Kalau kalor hilang itu kan negatif, Kak. Tapi di jawaban sini nggak negatif gitu, Kak. Tetap positif nggak sih? Daya input soalnya, ya kan? Jadi kalau yang ditanya itu input bukan daya keluaran, jadi ininya positif gitu, Kak. Oh, kalau masalah positif negatif sih sebenarnya mending tulis positif aja sih. Gitu. Iya, kecuali emang obvious negatif. Kalau ini kan kompresor ya, ya kan buat ninggin tekanannya kan butuh daya masuk. Karena kalau daya masuk kan, kalau daya yang dikenai pada sistem kan dia pasti positif gitu. Kalau daya yang dikerjakan oleh sistem baru negatif. Hmm. Tapi biar main aman mending positif aja sih. Jadi kalau kompresor itu selalu positif, Kak. Dayanya. Iya, should be positif. Oh, kalau turbin negatif, Kak. Gimana? Kalau kompresor itu positif, kalau turbin kebalikan bukan, Kak, negatif. Harusnya negatif. Oke, baik, Kak. Berarti yang tadi juga negatif ya. Iya juga. Hmm, trivial sih masalah negatif sih. Dari Hansen gimana Sen? Hansen Ya, masalah positif nggak ada sih. negatif. Kayaknya aku nggak ada tambahan lagi sih. Ya nggak sih berarti mending main ya aman dulu nggak sih? Kalau nulis positif negatif gitu. Ya kalau dari persamaan mending tulis positif dulu sih, baru nanti kalkulasi dari kalimat soalnya gitu. Mm-mm. Oh, oke, oke, Kak. Ngerti. Ya, oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Ini batasin deh sampai jam 10 gitu biar nggak kemalaman.
Ya, mungkin sekian dulu aja, Kak. Mungkin kalau udah ya mungkin cukup sampai ini dulu. Dari Hansen ada tambahan Sen? Nggak ada sih. Mungkin kalau nanti ada yang mau nanya, ya sama sih kayak sebelumnya, mungkin boleh ngechat. Boleh ngechat aja. Terus paling ya saranku buat UTS ini, oh iya, sebelumnya mungkin PPT-nya iya bakal di-share. Mungkin aku bakal benerin beberapa dulu tuh yang tadi salah. Hmm, tenang aja. Terus paling tips dari aku buat UTS besok, yang penting ya ini buat yang gini-ginian itu apalin dasarnya aja, ntar turunin sendiri gitu. Misal butuh ini nol, harus exitnya nol gitu segala macam. Terus baru yang alat-alatnya didapalin aja. Dari cukup itu sih, banyak yang latihan soal aja biar kebiasa gitu. Ya, ini mungkin aku stop share. Ya udah mungkin sampai sini aja. Makasih udah datang dan merhatiin. Oke, makasih. Thank you. Ya, makasih, Kak. Ya, Ya, mungkin ini untuk para aslo bisa langsung tip aja nih kan ada kegiatan. ya, Untuk yang oke. lainnya juga, recordingnya dia akan aku kirim ke line. Oke, makasih. Izin Dev. Terima kasih, Kak. Kasih semua aja nih. Ya, semangat UTS-nya.